Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Semoga kalian selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dengan Bu Is dalam pembelajaran IPA. Sudah siap ya? Untuk pertemuan kali ini, tema kita yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anakku semuanya sudah paham atau sudah tahu belum tentang apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan manusia? Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan berat badan yang tidak dapat kembali seperti semula. Nah, kayak kalian ini, anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif. Artinya apa? Artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan, tetapi dapat diamati secara langsung dengan menggunakan mata. Manusia mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Satu, yaitu masa prenatal atau disebut masa sebelum kelahiran. Nah, kita lihat ketika seorang janin atau bayi masih di dalam perut ibunya. Pada masa prenatal, yaitu awal dari kehidupan seorang manusia. Ini bisa kita lihat ya. Periode awal waktunya ketika terjadinya pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur atau ovum pada perempuan, yang setelah terjadinya pembuahan atau fertilisasi ini berlangsung sekitar kurang lebih 2 minggu. Kemudian menghasilkan sebuah zigot. Ini bisa kita lihat ya, bentuknya masih belum bentuk janin. Kemudian setelah lebih dari 2 minggu bisa kita lihat tumbuh, janinnya mulai tumbuh. Apalagi ketika seorang janin mulai berusia 4 bulan, ini sudah bisa ditiupkan rohnya oleh Allah. Kemudian semakin lama semakin tumbuh rambut pada janin yang dikandung seorang ibu, sampai pada organ-organ tubuhnya sudah siap untuk dilahirkan, yaitu sekitar 9 bulan 10 hari. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan postnatal, tahapan setelah kelahiran. Itu ada 5. Apa saja itu anak-anak? 1. Tahapan pada masa bayi. Yang kedua, tahap pada masa anak-anak. Yang ketiga adalah tahapan masa remaja. Yang keempat adalah tahapan masa dewasa. Dan yang kelima adalah tahapan masa tua. Kita akan membahasnya satu demi satu. Pada masa postnatal tadi, kita akan membahasnya mulai dari tahapan bayi. Pada tahap bayi, usia 6 bulan, bayi itu sudah mulai belajar duduk. Kemudian seiring tumbuh usia 9-12 bulan, bayi itu sudah mulai bisa merangkak dan bisa berdiri tanpa bantuan. Kemudian pada usia 18 bulan, 1 tahun lebih, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, bisa memanjat dengan menggunakan tangan, dan bisa mengetahui sedikitnya 6 kata. Biasanya bisa menyebut nama ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan bayi terus berjalan hingga usia 5 tahun yang disebut dengan tahap masa balita. Kemudian pada masa anak-anak
yaitu pada usia 2-11 tahun. Kalian mungkin saat ini adalah mengalami yang namanya masa anak-anak. Nah, masa anak-anak itu adalah masa yang sangat bahagia, masa yang masih sangat polos, masa anak-anak awal, yaitu perkembangan dari masa bayi hingga usia 5-6 tahun. Pada masa pertengahan dan akhir anak-anak adalah perkembangannya dari usia 6-11 tahun. Sedangkan masa remaja yaitu pada usia 12-20 tahun, ini adalah masa-masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang usianya sekitar 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Nih, ciri-cirinya pada masa remaja: 1. Pertumbuhan fisik lebih cepat dibandingkan pada masa anak-anak. Yang kedua, terjadi pertumbuhan primer dan juga sekunder. Ini anak-anak pada masa remaja itu sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Emosinya juga sudah mulai meluap-luap. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan membahas tahapan pada masa remaja yang dinamakan dengan masa pubertas. Di sini, pada masa pubertas mengalami beberapa perubahan, salah satunya yaitu perubahan primer. Pada laki-laki, ini ditandai dengan mulai diproduksinya sel sperma oleh testis, atau yang ditandai dengan mulai mengalami mimpi basah. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa sih mimpi basah ini, Bu? Nah, mimpi basah mungkin kalian nanti bisa tanya ke orang tuanya. Ini memang hanya dialami oleh anak laki-laki yang sudah mulai mengalami masa pubertas. Di sini anak laki-laki itu ketika mengalami mimpi basah, dia akan mengeluarkan cairan yang dinamakan cairan sperma dari testisnya. Ini hal yang sangat normal. Anak-anak tidak usah takut karena hal ini itu alamiah, tidak dapat dikendalikan. Kemudian, perubahan sekunder pada laki-laki ditandai dengan 1. Tumbuh jakun. Jakun itu adalah tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Coba kalian pegang jakunnya, sudah mulai ada atau belum? Yang kedua, dada mulai membidang. Yang ketiga, tumbuh rambut di ketiak dan juga kemaluan. Yang keempat, suara mulai membesar. Dan yang kelima, jerawat mulai muncul. Biasanya anak-anak yang laki-laki khususnya mulai malu ketika bertemu dengan lawan jenisnya karena sudah mulai tumbuh jerawat. Sedangkan pada anak perempuan, ciri pubertasnya apa saja anak-anakku semuanya? Yuk kita bahas sama-sama. Pada anak perempuan itu juga mengalami perubahan primernya, dimulai dengan diproduksinya sel telur atau sel kelamin betina oleh alat kelamin perempuan yang disebut indung telur atau ovarium. Ini ditandai dengan peristiwa haid atau menstruasi. Anak-anak, ada yang sudah mengalami mens kan? Ya, yuk kita simak bagaimana proses menstruasi itu. Menstruasi terjadi karena di sini tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah itu akan luruh atau terkikis bersama dengan ovum yang tidak dibuai tersebut. Yuk kita lihat bagaimana di dalam gambar fase terjadinya menstruasi pada anak perempuan. Ini bisa kita lihat ya, ada lapisan rahimnya mulai menebal, kemudian telurnya tersedot ke dalam tuba falopi. Nah, di sini ketika telurnya mulai luruh dan mati, ini menstruasi dimulai sehingga ada darah yang keluar dari alat kelamin wanita.
Perubahan sekunder pada anak perempuan itu ditandai dengan apa saja anak-anakku semuanya? Ya, satu, ditandai dengan adanya payudara mulai muncul. Yang kedua, pinggulnya mulai melebar. Ketiga, tumbuhnya rambut di ketiak dan juga kemaluan. Yang keempat, suaranya menjadi melengking tinggi. Dan yang kelima, timbulnya bau keringat dan juga jerawat sudah mulai muncul. Anak-anakku semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki alat reproduksi. Apa itu alat reproduksi? Adalah alat tubuh yang berperan dalam proses perkembangbiakan manusia. Kebersihan alat reproduksi ini harus selalu dijaga supaya kita tetap sehat dan dapat berfungsi dengan baik untuk menghasilkan sel kelamin. Bagaimana cara menjaga? Nah, bagaimana kiat menjaga kesehatan alat reproduksinya anak-anakku semuanya? Nah, baik laki-laki maupun perempuan itu sangat dianjurkan untuk menjaga alat reproduksinya masing-masing. Bagaimana caranya? Satu, pakaian dalam dan juga celana dalamnya minimal diganti 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan celana dalam atau CD yang bahannya menyerap keringat. Dan yang ketiga, memakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan juga bau. Untuk anak laki-laki, ini sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan. Apakah anak-anak ada yang belum hitan? Nah, fungsinya hitan atau sunat ini supaya terhindar dari penyakit yang membahayakan seperti kanker penis dan juga kanker rahim pada istrinya kalau anak laki-laki itu tidak sunat. Yang kedua, bagi anak perempuan, ketika setelah pipis atau setelah BAK, buang air kecil, cara ceboknya itu harus betul. Dari mana? Dari arah depan ke belakang supaya kuman dari anus itu tidak ikut ke dalam organ reproduksi. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi penjelasan dari Bu Is tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Bu Is yakin anak-anak sudah paham kan? Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.